tentang aneka amalan yang umurnya lebih panjang daripada umur orang yang melakukannya. Para penghuni kubur telah terputus dari kesempatan mereka untuk melakukan amal saleh. Mereka hanya bisa menunggu hari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Saat di alam kubur, mereka dalam kesepian, hanya ditemani oleh amalnya ketika di dunia. Dalam suasana demikian, ada beberapa amalan yang pahalanya terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahala terus berdatangan, padahal mereka terdiam dalam kuburnya, menunggu datangnya kiamat. Disitulah masa pensiunan yang sangat indah, yang tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Lalu amal apa saja yang pahalanya tidak pernah putus, walaupun pelakunya sudah meninggal? Nabi SAW menyebutkan jumlahnya cukup banyak. Ada beberapa hadis yang menyebutkan akan hal itu, dan insya Allah kita akan merinci hadis itu. Di buku ini saya sebutkan 3 hadis yang menjelaskan tentang amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Baik, sekarang kita akan menuju hadis itu. Jadi ceritanya begini. Saat manusia mati, apa yang terjadi? Saat manusia mati, apa yang terjadi? Tidak kelihatan. Ini kelihatan? Saat manusia mati, apa yang terjadi? Tidak bisa beramal. Saat manusia mati, maka yang terjadi adalah tidak bisa beramal. Begini. Dan ini kaidah baku yang diberikan Nabi SAW. Idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya terputus. Oleh karena itu, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa kalau orang itu sudah dimakamkan, orang sudah dimakamkan, ditaruh di atas kubur, di dalam kuburan. Lalu ada orang yang berada di tepi kuburan ini, kemudian mentalkin orang itu, wahai fulan bin fulana, wahai si A bin si B, kalau kamu nanti didatangi oleh malaikat, jangan kabur. Enggak bisa kabur ya. Kalau kamu didatangi oleh malaikat, lalu dia bertanya, man rabbuka? Jawaban, Rabbi Allah. Kalau kamu ditanya lagi, ma dinuka? Jawablah, dini al-Islam, dan seterusnya. Memang seperti ini diperselisihkan oleh ulama, apakah itu dianjurkan atau tidak. Saya sampaikan apakah itu dibolehkan atau tidak. Jadi kita mau bahas tentang talqin mayit di kuburan. Ini boleh atau tidak boleh? Ada 2 pendapat, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Kalau kita mengambil pendapat boleh, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali, dan ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, tapi dari perbuatan tabi'in, dari praktek amaliyah seorang tabi'in.
Kalaupun boleh, para ulama menegaskan bahwa amalan orang yang mati tidak bisa menambah. Jadi amalan yang pahalanya terus mengalir ini dilakukan sebelum orangnya mati. Kalau amalannya dilakukan setelah orangnya mati, nggak ngefek, tidak memberikan pengaruh tambahan amal. Tapi kalau amalnya dilakukan sebelum orangnya mati, nah ini bisa memberi pengaruh tambahan amal. Dilakukan sebelum orangnya mati, tapi kebaikannya dan manfaatnya tidak putus. Sehingga kebaikan dan manfaat amal itu jalannya tidak putus. Contohnya Pak, orang yang wakaf. Yang wakaf sudah mati, tapi lahan wakafnya masih dipakai enggak? Dipakai. Sehingga ketika yang bersangkutan sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Baik, sekarang kita akan baca 3 hadis yang menyebutkan tentang amalan yang tidak pernah putus pahalanya. Hadis yang pertama, jadi nanti totalnya ada berapa tadi? 10. Ada 10 amalan. Dan itu dirangkum dalam 3 hadis. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila manusia itu mati, "inqata'a anhu amaluhu," maka akan terputus amalnya, "illa min thalathatin," kecuali 3 amal. "Illa min sadaqatin jariyatin," pertama sedekah jariyah. "Au ilmin yuntafa'u bihi," yang kedua ilmu yang bermanfaat. "Au waladin salihin yad'ulah," atau anak soleh yang mendoakannya. Baik, insya Allah bisa dihafalkan Pak ya. Dan cukup sering hadis ini kita dengar. Sudah? Ada 3 yang pahalanya tidak putus, ilmu bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh. Berikutnya hadis dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhun min ba'di mautihi." Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi hamba min ba'di mautihi, setelah dia meninggal dunia. Wa huwa fi qabrihi, dan dia di alam kuburnya. Apa saja itu? Coba kita hitung, 7 ya jumlahnya. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahran, atau membuat sungai. Ron, atau membuat sumur. Au bana masjidan, bangun masjid. Yang kelima. Au warafa mushafan, atau meninggalkan mushaf. 6. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan seorang anak yang memohonkan ampunan untuknya setelah dia meninggal. Ada 7. 7 amalan dalam hadis ini yang pahalanya tidak pernah putus. Baik, dengan hadis di atas ada yang sama enggak? Ada. Jadi beririsan ya. Beririsan. Andaikan beda, udah penuh 10. Tapi karena beririsan, ada yang sama, sehingga belum genap. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan hamba yang tetap mengalir setelah orangnya meninggal dunia,
ilman 'allamahu wa nasyara, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. 1. Wa waladan salihan tarakah, anak saleh yang dia tinggalkan. 2. Wa mushafan warratha, yang dia wakafkan. 3. Au masjidan bana, masjid yang dia bangun. 4. Au yang mendoakannya. 4. Bangun masjid. 5. Mengalirkan sungai. 6. Bikin sumur. 7. Wakaf Quran. 8. Nanam pohon kurma. 9. Anak soleh sudah. Bangun rumah untuk musafir, untuk ibnu sabil. 10. Gimana? Ilmu tadi sudah. Sudah. Sedekah itu sedekah jariyah maksudnya. Sudah. Apa? Bangun masjid sudah. Jariyah itulah wakaf. Sampun, mushaf sudah. Mana yang ke-10? Dari hadis 3 tadi yang 10? Nggih? Anak soleh sampun. Berapa, Pak? Menyebarkan ilmu sampun. Sudah. Dari 3 hadis tadi memang tidak ada yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini disebutkan secara terpisah di hadis yang lain, yaitu berjaga di daerah perbatasan. Jihad fisabilillah. Sudah? Sehingga dari 3 hadis tadi kita menemukan 9 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. 9 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Baik. Nah, karena jumlahnya banyak, wah, aku nek kon dunia itu melelahkan. Yang kedua, fana. Selanjutnya, akhirat. Akhirat itu hisab. Setelah itu, balasan. Abadi. Karakter dunia, awaluhu ana, kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu melelahkan. Sehingga siapapun yang hidup di dunia dia capek. Maka daru amalin thumma daru fana'in wa annal akhirata daru hisabin thumma daru jazain. Ketahuilah bahasanya dunia itu tempat untuk beramal, lalu semuanya akan ditinggalkan. Sedangkan akhirat itu kita akan dihisap dari lelahnya kita ini, dari capek ini dihisap. Maka orang maksiat itu capek enggak? Maksiat. Manusia yang maksiat capek enggak? Capek, Pak. Manusia maksiat itu capek. Dan dia akan dihisap walaupun dia capek. Maka perjuangkanlah capek ini untuk sesuatu yang baik, karena semuanya akan kita tinggalkan dalam rangka persiapan menghadapi hisab untuk mendapatkan balasan yang abadi. Selanjutnya kita akan melihat lebih dekat terkait aneka amalan yang dijanjikan Nabi SAW sebagai amal yang pahalanya terus mengalir. Pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang mengantarkan seseorang untuk mengenal agama dan mengenal Tuhannya. Ilmu yang menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk berjalan di atas jalan kebenaran, jalan yang lurus. Ilmu yang disampaikan dengan cara serius, bukan guyon. Ya, makanya saking seriusnya sampai tenang, merem kabeh. Nah, ada yang sifatnya bahas motivasi.
Sehingga sang ustadz bahas ilmu dari sisi motivasi. Ajakan orang untuk memperbanyak beramal, untuk semangat, untuk memperbanyak beramal, untuk semangat, dan seterusnya. Itu ilmu yang sifatnya motivasi. Ada yang sifatnya penjelasan hukum, tentang hukum A, hukum B, hukum C. Nah, kira-kira kajian subuh seperti ini, materi umur yang kedua, kulli zamanin fatratan minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Zat yang telah menjadikan adanya ulama yad'una man dhalla ilal huda. Mereka mengajak orang yang sesat untuk menuju jalan hidayah. Masyarakat dengan sikap yang kadang tidak sopan. Baik, coba kita lihat di sini ya. Nah, artis, guru, nah, bayarnya gede mana Pak? Hah? Gede artis, Masya Allah. Bayarnya gede artis. Kira-kira selisihnya berapa Pak? Wah, nggak usah dibandingkan, nanti tidak memalukan ya. Baik, moral. Artis dibayar mahal untuk merusak moral. Guru dibayar murah untuk memperbaiki moral. Begitu Pak kira-kira? Ya. Sehingga kalau ada artis, misalnya Abdullah, mereka menghidupkan orang yang sudah mati dengan kitabullah. Wa yubassiruna binurillahi ahlal ama. Dan mereka memberikan petunjuk orang yang buta dengan cahaya Allah. Fakam min qatilin li iblisa qad ahyauhu. Betapa banyak korban iblis menyimpang, si B menyimpang, lalu dinasihati balik lagi ke jalan yang benar. Wa kam min dhalin taihin qad hadauhu. Betapa banyak orang yang sesat yang dia berikan petunjuk. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Betapa indahnya pengaruh mereka di tengah masyarakat. Wa aqbaha atharan nasi 'alaihim. Sementara betapa buruknya pengaruh masyarakat terhadap mereka. Sehingga begini. Dukun. Kita mau membandingkan dukun dan guru agama. Dukun kalau salah 100, benar 1, yang diingat yang mana? Hah? Yang benar. Ini yang diingat. Yang ini dilupakan. Begitu Pak? Guru agama salah 1, benar. Yang diingat yang mana? Ini yang diingat. Sehingga jadi ustadz seperti ini sangat beresiko. Kepleset, dieling-eling sampai saat terusnya ya. Sementara mungkin pendidikan-pendidikan yang diberikan dilupakan. Makanya kalau ustadz salah jadi viral. Nggih. Kalau benar nggak viral, biasa saja. Asal jagane guru ya kudu bener. Kok guru salah, yaitu kudu viral. Maka masyarakat tidak adil. Masyarakat tidak adil. Kalau dia nyikapi dukun salah 100 dilupakan, benar 1 diingat-ingat. Dhisik iki tahu bener loh. Piyambak iki ngomong kaya ngene iki cocok iki bener. Wah itu tok sing dieling-eling. Yang lainnya tidak. Yang salah berkali-kali tidak pernah diingat-ingat. Ketika orang yang berilmu wafat, maka mereka tetap bertahan di tengah masyarakat.
Di saat jasad mereka tertanam di dalam tanah, pahala mereka tetap bermunculan. Para ulama mengatakan, yamutul alimu wa yabqa kitabuhu. Para ulama jasadnya mati, namun karya mereka tetap hidup. Walhamdulillah. Selanjutnya, apakah janji ini juga berlaku untuk ilmu dunia? Jika orang yang mengajarkan ilmu dunia kepada orang lain sehingga itu menjadi sebab dia mendapatkan pekerjaan, apakah orang yang mengajarkan ilmu dunia itu juga mendapatkan pahala yang terus mengalir? Pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Imam Ibnu Utsaimin. Jawaban beliau, dan itu memberi manfaat bagi orang yang mempelajarinya, innahu yanalul ajra, maka orang yang mengajarkan tadi dapat pahala. Wa yu'jaru ala hadza, dia diberi pahala karena memberi manfaat bagi yang lain. Jadi misalnya bapak ngajari saudaranya, gini tak ajari nukang, diajari cara bangun tembok kayak gimana, cara ngecor seperti apa dan seterusnya, sampai akhirnya dia jadi tukang. Padahal sebelumnya pengangguran. Dia sebelumnya pengangguran, lulus S1, daftar di mana-mana nggak diterima, akhirnya malu, terus daftar S2. Daftar S2. Nanti tidak dikiranya pengangguran. Makanya S2 itu kadang bisa jadi tempat persembunyian para pengangguran. Ya? Lulus S2 nganggur juga. Harap nyambut gawe ning ndi. Terus ditawari, ayo melu aku nukang, insyaallah. Kira-kira mau enggak? Hah? Mau enggak, Pak? Tidak. Kenapa enggak mau? Sekolah dhuwur-dhuwur kok nukang. Sudah? Ya wis nek ngono ya dodolan apa? Dodolan bakso. Sekolah dhuwur-dhuwur kok dol bakso. Bakul bakso, bakul cilok. Sekolah dhuwur-dhuwur. Baik. Maka diperhatikan, ijazah jadi penghalang dia dapat rizki. Ijazah itu jadi penghalang orang dapat rizki. Coba kalau dia lulus SMA, nggak malu Pak, dia kerja tukang. Nggak malu jualan bakso, nggak malu jualan apa, yang penting halal. Nah, dia nunggu yang sesuai ijazah, belum tentu keterima. Akhirnya ijazah dia menjadi penghalang bagi dia untuk dapat pekerjaan yang halal. Dan itu banyak sekali. Makanya mungkin sudah mulai dipikirkan sebenarnya kuliah seperti itu penting atau tidak? Kalau emang realitanya kayak gini, jika mau disurvei, saya boleh sebut dominan yang S2 itu sembunyi dalam pengangguran. Maksudnya apa? Mereka itu hanya sekolah karena ya, daripada nanti S1 dianggap pengangguran, maka sembunyi di balik S2. Sekarang ngapain? S2, Masya Allah. Yang penting masih kuat untuk biaya belajar. Ya, kecuali bagi mereka yang serius dan nanti mau berkarya untuk umat dari hasil ilmu yang dia pelajari. Alhamdulillah yang seperti ini memberi manfaat. Tapi banyak sekali fenomena di mana orang jadi nganggur gara-gara dia punya ijazah. Baik. Tukang itu kebutuhannya besar ya? Hah? Besar Pak. Tukang di Jogja itu kurang Pak. Ada banyak sekali orang yang butuh bangun ini, tukangnya kurang. Sampai harus ngantri ya. Sampai harus ngantri-ngantri. Nah, karena saking banyaknya S1 Pak. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang kedua, mengalirkan sungai yang mati. Nabi SAW menyebutkan au ajron nahron, atau mengalirkan sungai. Dan salah satu di antara bentuknya adalah pipanisasi.
Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya, agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman masyarakat, sehingga orang lain bisa memanfaatkannya. Tidak harus sungai yang besar, termasuk juga sungai kecil seperti membuat selokan. Betapa besar kebaikan dari amalan yang mulia ini memudahkan manusia memperoleh air yang merupakan kebutuhan paling utama dalam kehidupan. Syekh Abdul Razak Al-Badr menjelaskan, serupa dengan amalan ini adalah membangun penampungan air di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, mungkin kalau zaman sekarang yang masih cocok dengan model ini adalah pipanisasi. Di daerah Pacitan, Gunung Kidul, itu seperti ini dibutuhkan. Sehingga kalau buat sungai mungkin kita tidak sanggup. Yang bisa adalah kita salurkan air dari sana untuk bisa dimanfaatkan oleh penduduk di tempat yang lain dengan menggunakan pipa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada suatu kasus di suatu tempat, ada pertanyaan begini, Ustaz. Kita itu ada pembangunan sebuah masjid karena bertahap. Yang awalnya sudah dibangun, sudah jadi. Karena ada pembangunan berikutnya, masjid yang lama dibongkar. Nah, di situ di lingkungan itu timbul suatu masalah dari masing-masing warga. Itu ada yang berpendapat bahwa amalan yang pertama masjid jariah yang pertama itu putus apa tidak. Tapi untuk yang bagian berikutnya yang tetap membangun itu punya jawaban, insya Allah, karena niatnya dari awal sudah sedekah jariah, masih tetap dapat walaupun masjidnya sudah dirombak karena mau diperbaiki. Mohon penjelasannya dan masing-masing dengan dasar masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami pahami begini, apabila ada orang yang sedekah jariah dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk barang, maka pahalanya akan terus mengalir jika benda itu masih dimanfaatkan. Sehingga kalau sudah tidak dimanfaatkan, berarti sudah selesai masa penggunaannya, maka statusnya tidak lagi menghasilkan pahala. Sebagai contoh, sedekah AC dipakai terus, bisa rusak nggak ini Pak? Berapa umurnya? Kita tidak tahu, tapi yang jelas dia bisa rusak. Misalnya selama 5 tahun rusak, yang wakaf AC belum mati, AC-nya belum rusak, AC-nya sudah rusak, sehingga pahalanya sudah berakhir. Kecuali kalau AC yang rusak tadi dijual, dapat duit berapa, dipakai beli AC baru, nyambung dia. Kalau seperti ini bisa. Nah, kira-kira kalau masjid itu direnovasi karena mau dibangun masjid yang baru, apakah infak dan sedekah wakaf dari jamaah untuk pembangunan masjid yang lama pahalanya terus mengalir,
Karena sudah selesai, bangunan sudah dibongkar, ya sudah berakhir. Kecuali kalau bongkahan bangunan tadi ditanam jadi pondasi, bisa nggak? Hah? Jadi uruk ya, jadi uruk. Nah, bisa. Misalnya ini masih bisa dimanfaatkan, lalu dijadikan uruk, sehingga kan dia berada di bawah lantai masjid baru. Sepanjang dia dimanfaatkan, insya Allah yang bersangkutan tetap dapat pahala yang mengalir. Sehingga mungkin takmir pintar-pintar untuk mengalokasikan atau menggunakan hasil pembongkaran masjid lama agar bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir, sehingga tidak dihilangkan semuanya. Misalnya kusen-kusene saya iso dinggo ora? Iso. Nah, dipakai ya jangan dibuang. Bisa dijual, uangnya dimasukkan lagi, bisa juga diapain? Ya, ditempel lagi di tempat yang berbeda. Yang dulunya di depan dekat imam, sekarang pindah ke belakang misalnya. Bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Karena itu kita sarankan jangan hobi renovasi masjid. Sehingga ada masjid kok senang direnovasi terus. Dikit-dikit renovasi, dikit-dikit renovasi. Itu kasihan yang infak. Saya pernah ketemu masjid, Pak. Jadi ini mihrab, imaman, kanan dan kirinya ini ada tiang besar. Mungkin diameternya sama seperti tiang masjid ini ya. Itu ada berapa kira-kira diameternya kalau bentuknya lingkaran? Ada 10 cm lebih ya. Ya kurang lebih 30 cm lah. Diameter 30 cm tiang. Tinggi sekali. Di samping kanan dan kirinya mihrab. Nah di atasnya itu ada tulisan Allah Muhammad. Tapi nggak kelihatan karena saking tingginya. Jadi kalau dari sini nggak kelihatan. Sampai pada kondisi ketika Jogja itu gempa, tiang ini goyang. Jadi dia tidak menyanggah apapun, cuman tiang gitu aja. Jadi kayak gelas gini. Nah, atasnya nggak ada apa-apa, nggak menyanggah apapun. Di sini ada tulisan Allah, satunya begini, ada tulisan Muhammad. Gempa ini tuh goyang. Akhirnya sama takmir ini dibongkar. Besar ya. Bongkar ini butuh waktu lama, biayanya besar. Karena besar. Jadi karena saking besarnya, kalau langsung dipotong bawah kayak motong pohon itu bisa bahaya. Akhirnya dipotong bertahap. Dipotong sekian senti, sekian senti, sekian senti. Untuk dibuang. Masya Allah. Nah kira-kira bikin tiang ini sudah berapa puluh juta? 2. Itu buang-buang amanah. Ya. Amanah berupa dana masyarakat dibuang-buang di sini. Saya dulu waktu lihat ini fungsinya apa? Enggak ada fungsinya. Akhirnya betul dibuang karena ganggu. Jadi saat gempa goyang itu nanti bisa berbahaya. Akhirnya malah dibuang. Biaya buangnya saja itu motong bertahap itu mahal. Nah kalau ketemu masjid seperti ini, ya akhirnya kita jadi nggak semangat untuk infak di situ. Buat apa nih? Karena cuman dibuang-buang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin sekali umroh, tapi tak punya uang. Karena mengumpulkannya tidak bisa, habis-habis saja. Terus kami mengambil dulu gaji di kas pembayaran. Pengembaliannya diangsur ngikuti aturan yang ada. Dan itu baru bisa terdaftar untuk ibadah umroh. Apakah ini boleh atau tidak? Insya Allah tidak masalah. Sehingga misalnya Bapak daftar di travel. Aku tak daftar tapi nyicil. Boleh Pak. Terus Bapak baru bisa berangkat kalau lunas, tidak masalah. Sehingga jika disimpan di rumah
berbahaya ya. Karena yang namanya uang itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Wah kok hilang terus iki. Padahal calonnya dipakai daftar umroh. Nah, maka Bapak taruh di tempat yang lebih aman. Kalau di dalam rumah tidak aman. Pripun, Pak? Lebih aman mana naruh duit di dalam rumah dan di luar rumah? Saya tanya bapak-bapak ya. Bagaimana pandangan Ustadz dengan kegiatan senam yang diadakan di halaman masjid? Pesertanya laki perempuan, umum dalam rangka kegiatan 17-an. Orang Islam mayoritas kalah dengan agama minoritas. Takmir amanah. Takmir itu amanah. Jadi takmir adalah amanah. Maka dia punya tanggung jawab untuk menjaga masjid yang merupakan Baitullah dari semua perbuatan maksiat. Sehingga kalau ada ya kayak gitu kok dilakukan di masjid. Sehingga takmir ya harus dengan tegas, mohon maaf, masjid bukan tempat untuk kayak gini. Tapi nanti diseneni karo warga. Ya itulah konsekuensinya. Ketika Anda diberi amanah, maka Anda harus jaga. Jangan membiarkan orang bebas berbuat maksiat di masjid yang seharusnya dimuliakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau hadisnya sahih, silahkan diamalkan. Kalau hadisnya dhaif, ya tidak perlu diamalkan. Apalagi yang palsu. Contoh ya, tentang keutamaan surat Al-Waqi'ah. Nah, coba kita cari dalilnya. Tentang keutamaan surat Al-Waqi'ah. Apakah sahih hadis tentang keutamaan surat Al-Waqi'ah? Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lan tusibhu faqatun abada. Siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kemiskinan selamanya. Qala, kata Ibnu Mas'ud, wa qad amartu banati ayyaqra'naha kulla lailatin. Aku perintahkan putri-putriku untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Ini dikeluarkan oleh sebagian ulama, diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam Fadailul Quran, Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah, dan seterusnya. Nah, mengenai hadis ini, kesimpulannya, apakah hadis ini sahih atau tidak? Ada seorang perawi namanya Syuja. Apakah Abu Syuja dan Abu Syuja ini orangnya terpercaya atau tidak? Kesimpulannya, hadis ini dinilai hadza haditsun munkar. Hadis ini hadis munkar. Falhasil, kesimpulannya adalah anna hadzal hadits dhaifun. Hadis ini hadis yang lemah, la yasihul amalu bihi. Tidak sah atau tidak boleh diamalkan. Kalau membaca Al-Waqi'ahnya bebas. Mau baca malam, siang, pagi, sore, silahkan. Tapi kalau meyakini ini sebagai hadis yang sahih, nah di situ tadi sudah ada catatan. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Yang macam-macam. Acara 17-an yang tidak menggunakan sound horeg, ya, silakan disumbang. Tapi kalau pakai sound horeg, ya Anda jangan ikut nyumbang. Pakai konser, datangin artis, terus joget bersama di lapangan. Nah yang kayak gini jangan ikut terlibat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita berangkat umroh, kan lama di pesawat. Jika mau sholat sebaiknya tayamum atau tetap wudu dengan semprotan air yang sedikit. Nabi SAW berwudu dengan air 1 mud. Nah, 1 mud itu begini. Coba misalnya Bapak Ibu nyakup air begini, terus taruh di gayung. Itu kira-kira berapa? Kurang lebih segini. Berapa ini? 300-an mili. Kurang lebih 300 mili. Ini cukup untuk wudu. Nah, maka di pesawat wudu dengan air 300 mili bisa. Dan saya mengajarkan kepada jamaah, silakan wudu dengan air kurang lebih 300 mili. Mungkin bisa dicoba ya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Najiyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ana Abu Ziyad Desman, Ketua Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang tepatnya kita berada di Sembalun, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwasanya Sembalun ini adalah salah satu destinasi wisata internasional di mana kunjungan wisatawan yang sangat banyak membanjiri daerah ini, tepatnya di kaki bukit Gunung Rinjani. Di sini adalah sebuah kampung, sebuah kecamatan bernama Sembalun, sangat potensial untuk dikembangkan sebuah potensi dakwah, di mana untuk menangkis daripada budaya-budaya masuk yang dari luar, seperti pendangkalan nilai-nilai agama dan nilai kebudayaan dengan masuknya turis-turis internasional. Tentu inilah tantangan yang besar bagi kita untuk membentengi akidah, membentengi generasi muda kita. Untuk itu Yayasan Najiyah berencana untuk membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Pemuda Al-Fatih, yang akan kita bangun tepatnya di bawah lembah ini, yaitu dengan konsep di mana nanti masjid ini kita gunakan sebagai, di samping untuk tempat ibadah bagi pengunjung wisatawan, juga dengan pola sistem mulazamah, di mana di masjid ini akan kita himpun pemuda-pemuda Sembalun untuk bermulazamah, dan kita tetapkan di situ nanti imam masjid dan juga tamatan dari Madinah University dan perguruan tinggi Islam lainnya untuk memberikan pendidikan keagamaan, pendalaman nilai-nilai agama, nilai tauhid dan ibadah, agar mereka betul-betul mampu menjadi insan yang kuat dalam akidah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat Sembalun ini pada khususnya dan masyarakat Lombok pada umumnya. Untuk itu kami mengajak pemirsa semua, mari kita bertahun alal birri. Tahap pertama ini akan kita membebaskan lahan seluas 3.000 meter
dengan harga 700.000 per meternya. Untuk itu mari kita infakkan harta kita untuk menunjang sarana pembangunan masjid Pemuda Al-Fatih ini. InsyaAllah ta'ala dengan kita bertahun ini menjadi ladang amal bagi kita semua untuk membangun masjid dan markas dakwah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Najiyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ana Abu Ziyad Desman, Ketua Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang tepatnya kita berada di Sembalun, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwasanya Sembalun ini adalah salah satu destinasi wisata internasional di mana kunjungan wisatawan yang sangat banyak membanjiri daerah ini, tepatnya di kaki bukit Gunung Rinjani. Di sini adalah sebuah kampung, sebuah kecamatan bernama Sembalun, sangat potensial untuk dikembangkan sebuah potensi dakwah, di mana untuk menangkis daripada budaya-budaya masuk yang dari luar seperti pendangkalan nilai-nilai agama dan nilai kebudayaan dengan masuknya turis-turis internasional. Tentu inilah tantangan yang besar bagi kita untuk membentengi akidah, membentengi generasi muda kita. Untuk itu Yayasan Najiyah berencana untuk membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Pemuda Al-Fatih, yang akan kita bangun tepatnya di bawah lembah ini, yaitu dengan konsep di mana nanti masjid ini kita gunakan sebagai di samping untuk tempat ibadah bagi pengunjung wisatawan, juga dengan pola sistem mulazamah, di mana di masjid ini akan kita himpun pemuda-pemuda Sembalun untuk bermulazamah, dan kita tetapkan di situ nanti imam masjid dan juga tamatan dari Madinah University dan perguruan tinggi Islam lainnya untuk memberikan pendidikan keagamaan, pendalaman nilai-nilai agama, nilai tauhid dan ibadah, agar mereka betul-betul mampu menjadi insan yang kuat dalam akidah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat Sembalun ini pada khususnya dan masyarakat Lombok pada umumnya. Untuk itu kami mengajak pemirsa semua, mari kita bertahun alal birri. Tahap pertama ini akan kita membebaskan lahan seluas 3.000 meter dengan harga 700.000 per meternya. Untuk itu mari kita infakkan harta kita untuk menunjang sarana pembangunan masjid Pemuda Al-Fatih ini. InsyaAllah ta'ala dengan kita bertahun ini menjadi ladang amal bagi kita semua untuk membangun masjid dan markas dakwah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki, dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf, ya, yang berada di Pasaman Barat. Ana rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, pembangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan, ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses, ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan, secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi, ya, umat ini dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk membangun kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan, ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf, Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah, pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar.
Maka oleh karena itu, kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا على صراط مستقيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Yayasan An-Najah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan proyek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awun al-birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan membuka tangan kita dan juga menggunakan jari jemari kita untuk bisa mentransfer apa saja yang mampu kita bisa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh Yayasan An-Najah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat
dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dalam proses perjuangan dengan segala yang kita miliki, dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta. Dan dengan harta, Al-Quran banyak berbicara, menganjurkan